Mungkin bisa jadi ada orang hartanya tambah, tetapi tidak berbanding lurus orang itu disebut dengan orang yang mendapatkan keberkahan, manakala harta yang kita dapatkan tidak membuat tambah kebaikan untuk diri kita. Mungkin ada orang diangkat mendapatkan jabatan tertentu, tapi kalau dengan jabatannya justru melupakan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah, maka jabatan itu tidak mendatangkan sebuah keberkahan. Bahkan ilmu sekalipun, orang bertambah ilmu juga tidak berbanding lurus dengan keberkahan. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyindir kepada kita semua, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, tetapi tidak tambah petunjuknya, lam yazdad, maka tidak tambah illa bu'dan, kecuali hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha yang sungguh-sungguh agar kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, dibarengi dengan upaya yang betul-betul agar kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam teori ilmu tasawuf ada sebuah terminologi al-muhasabah. Kalimat ini berasal dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban. Ilmu hisab adalah ilmu berhitung. Artinya adalah sebuah kesadaran diri untuk melakukan sebuah evaluasi apa yang telah kita perbuat pada hari-hari kemarin untuk kepentingan hari esok.
Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaknya diri kita memperhatikan ma qaddamat, apa saja yang sudah kita lalui, lighadin, untuk kepentingan hari besok, artinya untuk kehidupan akhirat kelak. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, salah satu alat ukur untuk melakukan muhasabah yang digunakan oleh para ulama adalah teori yang kita sebut dengan teori keberkahan. Mengapa teori keberkahan ini untuk menjadi alat ukur melakukan introspeksi diri? Karena keberkahan itu adalah salah satu tujuan hidup kita. Di samping mencari ridho Allah, tujuan yang lain adalah supaya kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu sebabnya orang tua kita sering memberikan pesan, yang penting hidup kita ini berkah. Lalu apa yang kita sebut dengan keberkahan? Dalam beberapa referensi keagamaan, keberkahan itu mempunyai 3 makna besar. Yang pertama adalah al-barakah bimakna az-ziyadah. Keberkahan itu maknanya tambah. Imam Ghazali memberikan penandasan yaitu dengan kalimat ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita mau mempertanyakan apakah umur kita ini berkah apa tidak, rezeki yang kita dapatkan ini berkah apa tidak, salah satu ukurannya adalah apakah harta yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, umur yang Allah berikan kepada kita, bahkan jabatan yang kita nikmati sekarang ini memberikan nilai tambah apa tidak. Mungkin bisa jadi ada orang hartanya tambah, tetapi tidak berbanding lurus, orang itu disebut dengan orang yang mendapatkan keberkahan, manakala harta yang kita dapatkan tidak membuat tambah kebaikan untuk diri kita. Mungkin ada orang diangkat mendapatkan jabatan tertentu, tapi kalau dengan jabatannya justru melupakan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah, maka jabatan itu tidak mendatangkan sebuah keberkahan. Bahkan ilmu sekalipun, orang bertambah ilmu juga tidak berbanding lurus dengan keberkahan. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyindir kepada kita semua, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, tetapi tidak tambah petunjuknya, lam yazdad, maka tidak tambah illa bu'dan, kecuali hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah doa yang biasanya dibaca, diperuntukkan orang-orang yang menikah, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika. Apa maknanya? Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Laka itu adalah sesuatu yang dirasakan menyenangkan dalam kehidupan. Tetapi Allah juga mendoakan wa baraka alaika. Allah mendoakan mudah-mudahan engkau diberikan keberkahan alaika, atas kalian. Apa maknanya alaika? Sesuatu yang tidak menyenangkan.
Kalau kita dapat rezeki itu laka, tetapi kita kok kehilangan uang itu alaika. Kita sakit alaika. Tetapi bisa jadi yang tidak enak pun mampu mendatangkan keberkahan, karena dengan sesuatu yang tidak enak bisa jadi menambahkan kebaikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah, al-barakah bimakna as-sa'adah. Keberkahan itu mempunyai arti kebahagiaan. Dalam pandangan agama, kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak hanya dari aspek zahir. Biasanya orang melihat kebahagiaan seseorang hal-hal yang terkait dengan yang nampak, mungkin dari jabatan, harta, rumah, mobil. Padahal yang dimaksud kebahagiaan ini tidak hanya zahir, bahkan bisa jadi secara zahir orang kelihatan bahagia, tetapi sesungguhnya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya justru ukurannya batin. Misalnya orang-orang sufi mengukur kebahagiaan itu adalah sejauh mana seseorang menerima dengan sifat lapang dada. Dalam teori sufi dikenal dengan teori al-qanaah. Atau dalam perspektif ilmu teologi disebut orang yang menerima qada dan qadarnya Allah, bahwa ketentuan dan ketetapan Allah itu harus kita terima. Itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah apapun yang terjadi, kalau kita terima bahwa itu adalah bagian daripada ketentuan dan ketetapan Allah, akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan Allah, al-barakah bimakna at-tazkiyah. Apa at-tazkiyah? Dari kalimat zakka yuzakki tazkiyatan wa zakatan. Ada kalimat zakat, maknanya secara bahasa adalah kebersihan atau membersihkan. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, maknanya adalah membersihkan harta kita, karena di dalamnya masih ada hak orang lain yang harus dibersihkan. Apa maknanya? Orang yang betul-betul berkah dalam hidup adalah orang yang hidupnya senantiasa bersih, baik pikirannya, hatinya, niatnya. Itu sebabnya seseorang ketika mau berangkat ke kantor harus ditata dulu niat yang bersih. Seseorang yang mau berdagang juga demikian, carilah modal yang bersih. Insya Allah jika pikiran kita bersih, hati kita bersih, yang lebih penting adalah membersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik yang akan mengotori hati kita. Itulah sesungguhnya keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.